Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Expam dimanapun sahabatku berada. Salam jumpa kembali dengan saya di sini, Expam. Gimana kabarnya? Semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada masalah yang berarti, baik di kehidupan pribadi, kehidupan sosial maupun kehidupan dunia ayadunya. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya akan berbincang tentang bagaimana tip atau cara merawat ayam mangon ala Expam. Jadi sebelumnya saya minta maaf apabila memang di antara sobat yang kebetulan mampir lewat di sini ada narasi yang kurang pas atau ada perbedaan pendapat, itu sah-sah saja karena memang untuk video kali ini atau kebanyakan dari video atau konten saya itu emang ala Expam ya. Jadi khasnya Expam gitu. Dan insya Allah sudah terbukti atau bukan rekayasa atau bukan apa, artinya sudah kita buktikan di lapangan dan hasilnya menurut kita atau saya sendiri sudah cukup bagus seperti itu. Nah, untuk rawatan pamangon sendiri, sebenarnya kita tahu ayam pamangon itu kan banyak sekali tipenya, tapi pada sebagian besar itu ayam tipe-tipe pamangon itu butuh tenaga ekstra sama kelenturan ekstra kayak gitu ya. Jadi ada yang ngelonceng tembak, ada yang tembak, ada yang lari tembak pukul. Jadi semuanya butuh speed yang bagus tuh, tenaga yang bagus gitu. Dan masalahnya kebanyakan botoh termasuk saya sendiri memang agak kesulitan merawat mangon itu, apalagi kalau rawatan kita banyak gitu ya. Merawat mangon itu agak sedikit repot ketimbang merawat ayam tiga klasik dan sebagainya. Karena itu ketika kita salah sedikit dalam merawat mangon atau perlakuan merawat mangon, itu bisa jadi ayam tersebut bantat atau bahkan ngempos. Jadi startnya bagus karena memang itu tuntutan ya. Startnya bagus, satu ronde awal bagus, giliran ronde kedua atau airan kedua atau airan ketiga itu dropnya kelihatan sekali gitu ketika salah penanganan ya. Makanya merawat mangon itu banyak yang bilang gampang-gampang susah. Tapi pada berjalannya waktu saya ketemu settingan rawatan mangon yang menurut saya tenaganya lebih awet ketimbang ayam sebelum-sebelumnya gitu, ketimbang sebelum-sebelumnya. Jadi masih punya tenaga ketika berendam gitu. Ketika ayam musuhnya itu ngajak berendam sampai 3 airan, 4 airan gitu, ayam mangon kita masih bertenaga. Itu dengan cara ala Expam. Ala Expam. Ya seperti standar operasional prosedur atau seperti paket rawatan mangon pada umumnya, mangon itu makin jarang kita pegang itu makin bagus, makin banyak diumbar itu makin bagus. Cuma ketika mau diumbar harus punya hitungan atau strategi sehingga ayam itu jangan sampai juga kehabisan tenaga sehari-harinya karena kebanyakan diumbar, tapi jangan juga bantat kan gitu. Tentu kita punya trik tersendiri agar ayam tersebut itu tetap lentur, tetap bertenaga. Dengan cara yang seperti apa? Pertama, kata orang ada sih, bukan kata kebanyakan orang, ada beberapa senior yang bilang bahwasanya mangon itu jangan terlalu di basah kuyupin mandinya. Ya sebenarnya sih kalau mandi sih hampir semua perawat itu yang nggak ada yang basah kuyup kecuali ngalakin keramasin ya, acara buang kutu, bersih total badan gitu. Itu kan cukup 1 bulan sekali. Kalau sehari-harinya ya, kalau untuk merawat mangon tak pikir kita hanya ya steam aja gitu, muka, ketiak, terus pangkal paha, kaki, tunggir kayak kita mau ngairin ayam, cuma nggak terlalu basah, cukup 1-2 gayung air, tak pikir cukup untuk mandiin mangon. Nah triknya ada di sini, ketika kita mandiin ketika lahan yang memungkinkan kita buat umbaran sekaligus untuk menjemur itu sekitar 1
atau 90 ya, sebesar kandang boxnya saja 90, panjangnya 2 sampai 3 meter tergantung situasi lahannya. Yang jelas lahannya tersebut memungkinkan untuk terkena matahari. Nah, kandang jemurnya itu dibuat panjang ukuran 90 dikali 2 meter lah kita gampangnya. Lebih panjang lebih bagus. Dibuat 2. Jadi tujuannya untuk apa? Ketika kita menjemur mangon itu biar dia itu sambil berjemur, sambil fisik, sambil lari. Jadi dia di posisi basah itu nggak diam, nggak terlalu banyak diam. Dikhawatirkan memang bantat karena mangon itu butuh sekali kelenturan. Jadi dijemurnya di kandang lari ya sob, bukan kandang puter atau bukan kandang kotak yang ukuran 80 cm persegi, itu bukan. Itu tip pertamanya ya, dijemur di kandang lari. Jadi kita bikin jemuran di kandang lari ukuran 90 dikali 2 meter paling tidak. Itu satu set paling tidak. Kita jemur 2 biar ayam tersebut berjemur sambil berlari. Nah, jemur juga tidak harus terlalu lama karena pada umumnya saya sendiri untuk ayam Bangkok klasik gitu, untuk ayam-ayam yang tipe lain gitu ya, jemur memang tidak pernah terlalu lama. Kita hanya mengambil waktu efektif saja antara jam kena matahari sudah mulai naik gitu ya, antara jam 7:30 sampai jam 9:30 paling lama. Tapi jam 9 ketika posisi panasnya tinggi, jam 9 juga sudah diangkat. Yang penting dia cukup waktu untuk badannya sampai bulunya sampai agak kering gitu ya, agak kering gitu. Jangan sampai juga ayam itu dijemur sampai ngos-ngosan seperti itu malah akan menyedot banyak energi, sehingga ayam yang rawatan kita yang kelihatannya merah ternyata tenaganya hilang karena memang banyak terkuras di jemuran tadi itu. Nah, itu tip pertama. Terus tip keduanya karena mangon itu perlu umbaran yang full, artinya perlu umbaran yang full gitu ya. Usahakan kita buat kandang umbarannya setelah kita jemur itu kita umbar. Usahakan kandang umbarannya itu memang lebih luas, lebih bagus, lebih tinggi, lebih bagus. Terus kandang umbarannya dikasih tangkringan. Tangkringannya jangan cuma 1, diusahakan 2 atau 3 gitu. Jadi biar ayam itu memang bergerak sesuai dengan nalurinya. Artinya banyak kok tipe ayam-ayam memang yang nggak suka nangkring, lebih suka lari, atau nggak suka lari, lebih suka nangkring. Artinya ketika kita fasilitasi ayam tersebut, terserah dia maunya seperti apa, yang jelas kita buatkan umbaran yang agak luas gitu ya. Ya setidaknya 1 meter dikali 2 meter, terus tingginya dikali 2 meter gitu. Terus kita kasih pelangkringan 2 tempat gitu ya, agar ayam tersebut memang ketika pengen loncat dia mau loncat, ketika pengen lari tetap bisa berlari gitu. Tetap bisa berlari. Nah, di umbaran itu sampai kapan? Nah, di umbaran itu sampai memang yang kita rasa tergantung kebiasaan ayamnya. Ketika ayam kita tersebut itu masih senang, suka banget naik turun atau suka banget lari gitu ya, kita angkat di sore hari gitu ya. Di sore hari saat kita mau ngasih makan sore nggak masalah gitu. Tapi ketika ayam tersebut malas lari atau malas naik turun, dia hanya duduk diam saja, usahakan sampai petang hari atau sampai menjelang gelap gitu ya. Biasanya kalau alam menjelang gelap itu ayam itu sibuk naik turun mencari sarangnya, itu secara naluri. Nah, fisiknya dapat di situ. Tapi ketika ayamnya aktif dari siang naik turun, sering kita lihat naik turun itu ya jam makan selesai umbarnya. Itu tip yang kedua. Nah, tip yang ketiga ya, itu pola makan. Jelas ketika kita bicara ayam mangon, bicara agresif, bicara kelincahan, bicara bergerak tanpa berhenti ketika mengadu gitu ya, bergerak tanpa berhenti, butuh stamina yang luar biasa. Nah, kita sesuaikan dengan suplemennya.
Artinya begini, kalau untuk makan sih mungkin tak pikir hampir semua ayam rawatannya beda-beda tipis makannya. Ya paling banyak orang itu menggunakan beras merah, gabah maupun jagung. Nah kalau Expam sendiri, saya pakai jagung itu 30%, terus pakai beras merahnya itu 40%, pakai gabahnya itu sisanya. Jadi kurang lebih formulasinya ya nggak mungkin sih saya timbang terus, tapi ketika saya ngaduk pakan sekali ngaduk 10 kilo gitu ya, saya itu beli ngaduk jagungnya itu 3 kilo jagung menir ya, terus beras merahnya itu 5 kilo atau 4 kilo, terus gabahnya itu 3 kilo atau 2 kilo untuk semua ayam, baik Pama, Mangon maupun BK klasik, karena memang kebetulan saya juga cuma punya 3 jenis itu ya, Mangon sama BK klasik kebanyakan. Kalau Pakoi saya malah belum terlalu suka, karena memang karena nggak tahu, karena di sini itu di tempat saya sendiri yang punya Pakoi itu jarang gitu, jadi saya malah belum terlalu banyak. Sudah pernah rawat beberapa kali, tapi belum bisa buat konten terkait Pakoi karena memang pengalamannya masih kurang ya sob. Ya kembali ke masalah pakan, ya pakan itu sama saja, formulasinya tadi itu gabah, beras merah sama jagung, itu sudah lengkap di situ. Nah yang beda itu extra foodnya, karena memang saya bilang tadi itu Mangon itu butuh energi yang ekstra gitu, energi yang ekstra. Nah, extra foodnya yang jelas gula, sayur mayur kayak tomat, kayak pisang, kayak pepaya gitu. Itu harus masuk, ya boleh bergantian, tapi yang nggak boleh bergantian itu gula. Nah, untuk saya sendiri gula itu saya samakan dengan yang rawatan yang lain seperti klasik dan sebagainya. Cuma ketika saya merawat Mangon itu setiap pagi atau setiap malam tergantung kebiasaannya, itu saya tambah dengan kurma. Sobatku bisa lihat hasilnya, karena memang ketika kita baca kandungan nutrisi yang ada di kurma itu luar biasa, energi yang ada di kurma itu luar biasa. Nah itu tip ketiganya adalah pakan yang baik ya, sesuai dengan standarnya, extra food yang baik seperti buah-buahan. Masalah kita pemberian extra food seperti daging itu nggak perlu saya ajarin, mungkin ada yang pakai ada yang tidak, tapi yang jelas daging, terus jangkrik itu sesekali saat kita merawat harus dikasih, 1 minggu 2 kali atau berapa itu tetap harus dikasih. Yang spesial adalah kurma. Jadi sobatku, coba gula tetap pakai, cuma ditambah kurma setiap hari itu lebih bagus. Cukup satu butir kurma setiap hari itu suplai energi. Insya Allah nanti dijamin ayam akan lentur, tenaganya nggak akan habis-habis sampai 3 ronde. Cuma jangan sepotong-sepotong ya sob. Jadi umbarannya tetap seperti tadi itu, ada tangkringannya terus tinggi, terus jemurnya sambil dibuat lari, makanannya formulasinya seperti tadi itu karena ini paket. Terus selanjutnya extra foodnya sobat bisa bergantian antara telur, daging, jangkrik, belalang, apapun itu yang mengandung nutrisi tinggi, terus gula, terus tomat, itu bisa bergantian. Sobatku atur aja, yang itu nggak ada overdosis ya. Kalau untuk multivitamin ya nggak ada overdosis. Ditambah kurma setiap hari, itu untuk suplai energi yang luar biasa menurut Expam ya. Nah selanjutnya tip yang keempat itu untuk rawatan ayam Mangon. Sebenarnya nggak cuma Mangon sih, hampir semua ayam sih sama, cuma untuk khususnya Mangon makin jarang kita pegang makin bagus. Jadi kamu hanya boleh pegang ayam itu ketika mau mandiin, mau ngangkat, mau naruh umbaran, mau ngasih extra food, hanya itu. Sisanya diamkan saja, biarkan ayam tersebut bergerak leluasa. Insya Allah nanti hasilnya sobatku akan bisa buktikan sendiri.
eh, ayam mangon itu tenaganya nggak ngempos di airan kedua, tapi bisa bertahan di airan ketiga, airan keempat. Demikian saya akhiri bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.